Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di Cerita Horror Story. Cerita kali ini dikirim oleh Nova Limadudin 8756. Cerita ini dialami oleh omnya Noval pada tahun 1999. Kita sebut saja Om Tio. Om Tio tinggal bersama ibu dan ayahnya beserta satu saudara perempuannya yang bernama Mbak Intan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya sebut Om Tio di sini dengan namanya saja ya. Dikisahkan pada tanggal 15 Agustus tahun 1999, di malam hari itu Tio sedang sendirian di rumah karena ibunya sedang pergi ke pengajian di masjid dan ayahnya sedang mengikuti rapat 17 Agustusan. Sedangkan Mbak Intan lagi kuliah di Bandung. BTW Om Tio ini tinggalnya di Lampung ya guys. Pada sore hari di hari yang sama, Tio bermain bola di lapangan dengan teman-temannya. Karena terlalu semangat, Tio ini menendang bola terlalu jauh hingga bola tersebut tersangkut di sela-sela pohon bambu. Ketika itu teman-teman Tio tidak ada yang berani mengambilnya karena pohon bambu itu terkenal angker. Tetapi Tio yang tidak percaya dengan hal gaib pun nyeletuk dengan percaya diri sambil berjalan menuju pohon bambu itu. Halah, penakut banget sih kalian, cuman pohon bambu doang kok. Pohon hanyalah pohon, apa yang perlu ditakutin coba? Sudahlah, biarkan saja aku yang mengambilnya, Tio berucap sambil menuju pohon bambu itu. Ketika Tio mengambil bola itu, tidak ada hal yang terjadi. Lalu Tio berkata lagi, "Tuh lihat, cuman pohon bambu gini aja kok ditakutin." Dan salah satu temannya pun menjawab, "Jangan ngomong kayak gitu yo, kalau kamu didatengin nanti baru tahu rasa." "Aku ora wedi," sahut Tio. Pada pukul 18.00, Tio memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya. Ketika Tio sampai di rumah, ia merasa sangat kelelahan. Sampai akhirnya dia ketiduran di ruang tamu. Tidak lama kemudian ibunya datang dan membangunkannya. Pada saat itu ibunya berkata, "Nak, bangun, jangan tidur di waktu maghrib. Habis maghrib ibu mau ke pengajian yo. Dan ayah juga mau ke rapat 17 Agustusan. Kamu sendirian di rumah nggak apa-apa kan?" Tio pun mengiyakan perkataan ibunya dengan sedikit kesal dan melanjutkan tidurnya kembali. Ketika jam menunjukkan 19.20, Tio pun terbangun. Dan menyadari ayah dan ibunya masih belum pulang, Tio pun memutuskan untuk segera mandi. Ketika ia sedang berada di kamar mandi, Tio mendengar ada orang yang sedang ngobrol di ruang tamu. Tio berpikir pasti orang tuanya sudah pulang. Ketika Tio selesai mandi, ia pun bingung karena melihat ruang tamu itu kosong dan tidak ada satupun orang yang ada di rumah selain Tio itu sendiri. Tetapi Tio masih berpikir positif. Ia berpikir mungkin suara itu tadi berasal dari orang yang lewat di depan rumahnya. Lalu Tio pun berjalan menuju kamarnya. Ketika Tio di kamarnya dan ingin memakai pakaian, Tio mendengar ada suara perempuan yang menangis di bawah kolong kasur. Merasa ada yang aneh, Tio pun segera mengecek kolong kasur tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ketika itu Tio pun merasa merinding dan mulai percaya kepada hal-hal yang gaib. Karena merasa takut, selesai berpakaian Tio pun langsung buru-buru ingin keluar rumah. Ketika ia membuka pintu luar rumahnya, ia sangat terkejut karena ia melihat ada sosok besar berbulu berjarak sekitar 10 meter di depannya, dan sosok itu pun berkata, "Jika aku yang kau tantang, maka aku yang akan kau dapatkan." Sosok itu berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa. Seketika Tio pun pingsan. Tidak lama kemudian, orang tuanya pun pulang dan terkejut melihat si Tio pingsan di depan pintu rumah mereka. Lalu ayah dan ibu langsung menyadarkan si Tio. Setelah Tio tersadar, Tio pun menceritakan apa yang ia alami. Besoknya Tio pun menceritakan kepada tetua desa.
tentang apa yang ia alami semalam. Dan tetua desa tersebut mengatakan bahwa sosok besar berbulu itu berasal dari pohon bambu. Sosok itu tidak terima ketika Tio menjelek-jelekan rumahnya. Sedangkan suara tangisan itu berasal dari sosok hantu wanita yang suka dengan orang-orang yang tidur di waktu maghrib. Sekian dulu cerita saya kali ini. Jika ada kritik dan saran, dan jika kalian mempunyai cerita horor yang ingin di-share, boleh tuliskan cerita kalian di kolom komentar. Terima kasih, bye.